Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana pertanyaan datang dari Pak Imron, Ustaz, di mana letaknya persamaan manusia dengan malaikat? Di mana letak persamaan manusia dengan malaikat? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau saya lihatkan kejadian seperti ini, memang pertanyaan itu, bentuk pertanyaan dasarnya cuma 3. Ya. Pertama, orang bertanya kadang-kadang karena dia tidak tahu sama sekali. Ada juga orang bertanya karena ingin mengokohkan hatinya. Ya, karena mengokoh hatinya. Atau ada juga orang bertanya karena ingin mengetes kemampuan orang yang menyampaikannya. Apapun bentuk pertanyaannya, saya siap untuk untuk menghadapinya. Kenapa? Itu memanglah sudah jadi komitmen bagi saya. Apapun bentuk pertanyaannya, saya tetap menghargai si penanya. Kalau kita bersandar kepada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 260, pernah satu kali Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, sebagaimana yang diabadikan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin la yatma'inna qalbi. Ingat waktu Ibrahim bertanya kepada Allah, ya, ketika ditanya, ya Rob, ya Tuhanku, bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang mati? Lalu Allah bertanya, awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin atau kau tidak beriman? Nabi Ibrahim jawab, qala bala. Nah, dia jawab, aku yakin. Nah, benar, aku yakin atau aku beriman. Walakin la inna qalbi. Tapi aku ingin mengokohkan hatiku atau menanam keyakinan pada diriku. Itulah jawab Ibrahim. Ini bentuk orang bertanya, bukan dia tidak percaya, dia percaya. Bukan dia ngetes, tidak, tapi dia ingin mengokohkan iman yang ada di dalam dirinya. Itulah pertanyaan Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan orang yang untuk mengokoh diri. Ada juga orang bertanya karena dia tidak tahu sama sekali, ada. Itulah dia bertanya tidak tahu. Dan ada pula orang bertanya karena ingin mengetes kemampuan bertanya. Dan jadi ada 3 pertanyaan bentuk pertanyaan gitu. Itu insya Allah apapun bentuk terserah, ya. Apa bentuknya terserah. Yang penting yang penanya itu tahu, ya. Kalau dalam orang bilang dalam mengatakan atau dalam bahasa kita ingkang wigatos siro ngerti. Yang penting kalian itu mengerti. Nah, gitu. Yang penting kita mengerti atau si penting ngerti, begitu. Nah, ini untuk apa? Untuk berikutnya kita akan jawab satu persatu. Di mana letak persamaan malaikat dengan manusia? Kalau kita menjawab di mana letak persamaan malaikat dengan manusia, persamaannya kita dengan malaikat itu, manusia dengan malaikat itu sama-sama makhluk Allah, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
persamaannya ya. Tadi yang pertama sama-sama yang dicipta oleh Allah. Yang kedua persamaannya malaikat itu lemah sama dengan kita. Kenapa saya katakan malaikat itu lemah? Dalam surat Al-Baqarah itu ayat 32 nyata. Ya, waktu dia ditanya oleh Adam waktu itu apa nama benda itu, dia jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada kami mengetahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi malaikat juga sama, sifatnya lemah, tidak tahu kalau tidak diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, malaikat juga termasuk makhluk Allah, makhluk ketergantungan kepada Allah. Sama dengan manusia. Manusia sama dengan malaikat, tidak tahu kalau tidak dikasih tahu. Atau manusia itu sengaja diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah atau dhaif. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 28 yang bunyinya wa ulikal insanu dhaifa. Kami diciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif. Dhaif itu maksudnya adalah lemah. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan adalah bahwa manusia itu dengan malaikat itu ada persamaannya ya. Sama-sama makhluk Allah, sama-sama ketergantungan dengan Allah, sama-sama sifatnya lemah. Malaikat sifatnya lemah, kalau tidak dikasih tahu dia tak tahu, sama dengan manusia. Manusia juga tidak tahu kalau tidak dikasih tahu. Jadi kita harus tahu. Tapi yang paling penting di sini yang kita jelas sama-sama makhluk Allah. Nah, jadi malaikat yang kita tuh ada persamaan, sama-sama makhluk Allah. Itu membahas masalah makhluk Allah. Nah, jadi yang apa tuh ya, Pak Imran, mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan. Ini bahasa yang sangat mudah, bisa ditangkap oleh dari orang yang sifatnya paling rendah pun bisa ngerti ya. Ini bahasa yang paling semudah-mudahnya, yang mudah dipahami ya. Saya tidak menggunakan bahasa tinggi, tidak menggunakan bahasa itu bahasa ini, yang penting yang lain itu ngerti semuanya ya. Itu saja yang saya harapkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.